Bapak Ibu dosen, penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Neng Sri Mulyati, Prodi Bimbingan dan Konseling, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023. Pada hari ini, hari Senin, saya akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik kenakalan remaja dan cara mengatasinya, teknik diskusi kelompok, dengan pendekatan social problem meeting, dengan program studi bimbingan konseling di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, dengan nomor peserta 201502789 189. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Al-Fatmah Cianjur. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tahu gak ini bimbingan apa? Ini bimbingan dengan adanya bimbingan kelompok. Ini hari ini kita akan mengadakan bimbingan kelompok sore-sore yang mungkin menjelang sore ya. Karena pulang sekolah, jadi kita ini menjelang sore kita mengadakan bimbingan kelompok terlebih dahulu ya. Ini perempuan semua ya. Masya Allah, perempuan semua. Tadi ibu pinginnya ada laki-lakinya 3 orang, perempuan 3 orang, tapi karena ini sudah mau menjelang sore pulang sekolah, jadi mungkin yang lain sudah pada duluan, tinggal perempuannya yang soleh-solehnya ya. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya ibu mengucapkan terima kasih banyak karena udah mau datang dan udah mau mengikuti bimbingan kelompok tersebut ini ya. Nah, sebelum mulai ibu minta sama ketuanya dipimpin dulu untuk berdoa ya, biar lebih apa? Biar lebih lega, benar? Biar lebih tenang ya, biar lebih fokus untuk mengikuti kegiatan kelompok ini. Sama Risma dipimpin dulu untuk berdoanya, silakan. Sama ketuanya dulu ya, sama ketua kelompok. Walaupun di sini ibu adalah sebagai ketua ketua konseling ya, tetapi di sini ada kelompoknya di dalam bimbingan kelompok, yaitu sama Risma, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai bimbingan konseling ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Lebih tenang, lebih enak, lebih adem ya. Nah, di sini ibu akan membahas dengan tema apa temanya, yaitu dengan kenakalan remaja. Nah, tapi sebelum memulai ibu mau minta perkenalan dari masing-masing dulu terlebih dahulu, boleh ya? Jadi ketua dulu, boleh ketua dulu, dari ketua dulu, ayo silahkan dari bawahnya. Perkenalkan, nama saya Risma Dewiati dari kelas 11 SMK. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fitri dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya dari kelas 11 semua ini ya. Apa ya? Ini karena kita udah perkenalan satu sama lain, jadi walaupun kita sekelas ya ini ya, yang asalnya mungkin tidak begitu
interaksinya tidak begitu dekat. Yang interaksinya tidak begitu dekat dengan temannya ini ya, yang lain. Dengan adanya bimbingan kelompok ini, dengan adanya bimbingan kelompok ini berarti kita menjadi lebih dekat dan lebih mengenal temannya satu sama lain. Benar ya? Sekelas kan kalau kita tidak kenal kan jarang ya, jarang komunikasi, apalagi jarang diskusi, jarang berbagi ya. Dan dengan adanya bimbingan kelompok ini, jadi kita lebih akrab dengan temannya ya. Nah, ibu minta terlebih dahulu juga hobinya terlebih dahulu dengan cita-cita dari mulai ketua kelompok. Hobinya mau apa, cita-citanya mau apa, ibu ingin tahu boleh ya? Karena di sini dengan kelompok itu apa ya? Mungkin perkenalan dulu. Nah, jadi teman-temannya tahu walaupun ini sekelas yang asalnya nggak tahu, tapi kita menjadi lebih tahu. Boleh dari apa hobinya dan apa cita-citanya. Membaca bukunya novel. Nah, cita-citanya jadi mudah-mudahan tersampaikan cita-citanya. Terus ini teh siapa ini teh? Fitri cita-citanya sama hobinya apa Fitri? Jangan tertawa. Ayo, dengerin Fitri mau ngomong, jangan tertawa. Ayo. Terus cita-cita jadi itu nih ibu yang chefnya. bukan yang suka parkir pesawat. Semoga cita-citanya tercapai. Apa tadi kan kayak Mas Persib juga ya, apa hobi memasak yang bagus biar apa yang tersalurkan bakat yang ada di dalam diri kita tersendiri, benar ya? Yang asalnya tidak bisa karena tersalurkan dengan hobi-hobinya tersendiri berarti kita menjadi lebih bisa. Sekarang ini siapa nih? Fitri mau cita-citanya seperti apa dan hobinya seperti apa? Ayo Fitri. Hobi Fitri berenang, cita-cita jadi pramugari. Hobinya berenang, cita-cita menjadi pramugari, semoga tercapai. Amin. Apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan menjadi tercapai sama Fitri yang menjadi pramugari dan menjadi hobinya berenang ya. Berenang suka nggak berenang ya? Jadi yang ibu hobinya harus benar-benar lebih rajin lagi ya dengan cita-citanya, nanti semoga tersampaikan. Ini siapa ini? Krisna, ayo cita-citanya hobinya mau apa? Hobi Risna membaca novel. Cita-citanya jadi psikolog. Psikolog ya. Nanti kalau jadi psikolog berarti cita-citanya harus tetap menjadi psikolog. Terus hobinya hobinya membaca berarti harus ditingkatkan, membacanya lebih serius lagi membacanya. Jangan novel aja yang dibaca, benar ya? Terus ini siapa namanya ini? Sera cita-citanya menjadi apa? Mau jadi pebisnis. Terus hobinya sama membaca. Keren. Apa dia sudah jadi kita ada S-Wikingnya dengan tepuk tangan. Menghilangkan kejenuhan, jadi S-Wiking itu menghilangkan diri jadi dengan adanya tepuk tangan, semangat ya. Terus Ani cita-cita dan hobinya? Hobi Ani menggambar. Cita-cita jadi arsitektur. Jadi arsitektur, keren. Semoga tercapai menjadi arsiteknya ya.
menggambar sesuai dengan desainer ya mungkin ya. Bisa menjadi lebih bagus lagi. Bener gak? Benar. Lega nggak? Ini nih udah apa ya? Bimbingan sama ibu nih, bimbingan kelompok ini sudah mengutarakan satu sama lainnya. Lega nggak ini? Lega ya? Jadi udah Senang banget itu. tercerahkan ya. Seneng nggak bisa konseling berkabar seperti ini? Kelompok ini seneng ya? Jadi yang awalnya tidak kenal satu sama lain menjadi lebih terbuka, lebih kenal lagi. Benar nggak? Benar. Yang awalnya grogi walaupun udah terbiasa, tapi karena dengan adanya bimbingan kelompok yang awalnya grogi, kita menjadi tidak grogi lagi. Benar nggak? Hati kita menjadi lebih tenang, lebih bagus lagi ya. Terus di sini ada yang tahu nggak pengertian kelompok itu atau bimbingan kelompok itu? Nah, bimbingan kelompok itu diadakannya dengan 6 orang, 8 orang atau 10 orang karena udah terlalu sore, menjelang sore mungkin ya pulang sekolah. Jadi ibu adakan bimbingan kelompoknya menjadi 6 orang dan perempuan semuanya. Apa ya perempuan semuanya, jago-jago semuanya. Amin. Sehat semuanya. Insya Allah. Dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Bimbinganku sebenarnya menjadi 4 layanan, yaitu layanan individual dan salah satunya ini adalah bimbingan kelompok yang akan didiskusikan sama ibu adalah bimbingan kelompok tentang kenakalan remaja. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok itu menambah wawasan buat kita tersendiri, benar gak? Benar. Wawasan yang asalnya kurang berarti kita jadi bertambah dengan adanya bimbingan kelompok tersendiri, benar gak? Saling mengungkapkan satu sama lain, saling memberikan wawasan satu sama lain, benar gak? Benar. Jadi tercurahkan apa yang ada di dalam pikiran kita, jadi tidak mumet lagi ya. Jadi kalau udah tersampaikan. Nah, terus mudah mengungkapkan sesama teman, benar gak? Benar. Saling berbagi dengan sesama teman yang mengungkapkan sesuatu dengan teman tersendiri ya. Nah, jadi Jadi tidak malu-malu lagi ya. Tidak malu lagi ketemu dengan ibu, tidak malu lagi untuk berdiskusi dengan temannya di dalam kelompok. Jadi tidak ada salah untuk mengungkapkan sesuatu yang jadi kita mengungkapkan dengan rasa lega, rasa aman dan rasa nyaman terhadap diri sendiri, benar gak? Benar. Amat nyaman gak? Nyaman. Lega gak perasaannya, lega gak? Alhamdulillah ya. Setelah ketemu sama ibu, sama mereka di staf bimbing kelompok, perasaan kalian mendapatkan ketenangan, suasananya benar-benar saling mengenakan ya, tidak bosan ya, tidak jenuh ya. Di sini mungkin ya. Nah, di sini ada 4 asas di sini. Nah, asas-asas di sini sama ibu dijelaskan sama kalian ya, biar kaliannya menjadi paham, menjadi lebih tahu lagi. Jadi kalau nanti kalian bimbingan lagi kelompok, karena udah ada asasnya sama guru mereka tersini sama Bu Neng ya. Jadi udah tahu, jadi nggak usah sungkan untuk berbicara satu sama lain, mengungkapkan segalanya dengan kehendaknya masing-masing, berpendapat masing-masing, benar nggak? Nah, di sini ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu di sini yang mana kalian tidak terpaksa untuk mengikuti bimbingan kelompok ini, benar nggak? Benar. Tidak terpaksa, jadi mengikuti bimbingan kelompok ini dengan kalian nyaman, rasa enak di dalam diri kalian. Jadi kalian tidak akan mendapatkan kejenuhan atau kebosanan di dalam bimbingan kelompok tersebut ini ya. Terus asas di sini asas keterbukaan. Atas keterbukaan itu asas yang mana bisa terbuka untuk bertanya, benar nggak? Benar. Jadi terbuka mengungkapkan apa yang dari diri kita, berarti mengungkapkan atau bertanya kepada ibu tersendiri ya, kepada teman-temannya bertanya. Jadi terbuka
suka saling diskusi satu sama lain, memahami dan mengungkapkan yang tidak begitu mengerti, benar gak? Benar. Terus di sini asas kenormatifan. Apa di sini asas kenormatifan itu yaitu menaati segala peraturan apa yang ada di dalam BK atau mengikuti bimbingan. Setiap mengikuti bimbingan itu ada asas, ada peraturannya tersendiri. Peraturannya seperti apa? Peraturannya seperti apa? Coba ayo, tidak boleh berbicara hal yang lain, tidak boleh mengobrol hal yang lain. Jadi mengikuti alurnya, prosesnya dengan temanya ya, biar berjalan sesuai dengan prosesnya tersendiri, lebih bagus lagi. Ini ada asas kerahasiaan. Jadi kalian nggak usah takut untuk konsultasi, untuk berbicara kepada konselor ya, kepada ibu sendiri. Jadi kalian mau bimbingan tuh nggak takut lagi ke ibu. Karena apa, Cina? Karena jadi tidak boleh terbuka kepada yang lain atau tidak boleh berbicara kepada yang lain atau di depan umum juga tidak boleh. Karena ini adalah rahasia kita sendiri, ada bersama dengan bimbingan kelompok ini. Jadi apapun yang kita omongkan itu, kita diskusikan itu, kita tidak boleh sampai kepada pihak luar, kepada pihak yang lain. Berarti ini ada di dalam bimbingan kelompok ini, berarti hanya ibu sendiri dan dengan kalian ya. Nah sekarang marilah ke topik pembahasan dengan tema kenakalan remaja. Kenakalan remaja tuh apa saja kenakalan remaja? Ayo kalian tahu nggak? Mabuk-mabukan, yang ke satu tawuran, terus apa lagi? Rokok, terus minum-minuman kan mabuk-mabukan sama apa-apa. Terus bolos sekolah ya? Terus apa lagi? Tidur di kelas, terus tidak mengerjakan tugas. Terus apa lagi? Geng motor itu kenakalan remaja. Terus apa lagi? Ada yang tahu lagi nggak? Nah udah ya. Nah mungkin hanya beberapa seperti itu kenakalan remaja ya. Tetapi kenakalan remaja di sini ibu mungkin akan membahasnya lebih mendetail kepada bolos sekolah. Karena kalau hal-hal yang lain di sini tidak ada yang seperti kegiatan melakukan hal yang berlebihan ya kenakalan remaja ya. Kenakalan remaja di sini, tapi nanti kalian nggak apa-apa. Kalau kalian nanti bertanya, kita diskusi, kita sharing, jadi nggak apa-apa ya. Kita namanya gabungan kelompok, kita sharing, kita untuk berdiskusi apa pendapat kalian, jangan sungkan untuk bertanya. Nah di sini bolos sekolah itu seperti apa bolos sekolah? Bolos sekolah itu contohnya ayo berapa? Dari rumah berangkat Ke sekolah tidak ada ya? Nah, bolos sekolah itu dari rumah berangkat ke sekolah tidak nyampe. Nah, seperti itu yang bolos sekolah. Bagaimana cara menanganinya seperti itu? Berarti kita harus bisa menindaklanjuti kepada anak tersebut dengan cara menasihatinya dengan baik. Jangan sampai anak tersebut dimarahi atau dijauhi oleh temannya. Berarti anak tersebut harus didekati oleh teman-temannya, harus dinasihati dengan baik ya. Jangan sampai dijauhi, jangan sampai dimarahi. Berarti harus dirangkul biar dia semangat untuk sekolah dan untuk belajarnya. Biar kenakalan remajanya tuh tidak diulangi kembali. Nah kenakalan remaja tuh kalau dalam psikologi dari umur berapa mulainya? Dari umur 15 tahun. Dari 15 tahun itu berarti dari SMP ya? Sampai umur 19 tahun ya. Sampai masa-masanya sekolah. Masa-masanya kenakalan remaja itu masa-masanya adanya di sekolah. Nah, jadi kenakalan remaja itu tidak luput dari adanya tidak adanya motivasi dalam diri sendiri, benar gak? Jadi mengikuti hawa nafsunya terlebih dahulu ya. Jadi mengikuti hawa nafsunya itu jadi dia tanpa berpikir jauh ke depan. Oh yang ini mah bagus, yang ini jelek, berarti dia mikirnya ikut aja ke yang jelek, benar gak? Tanpa untuk berpikir
kedepannya tersendiri. Nah, kenakalan remaja seperti itu yang harus bisa kita hindari. Jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Karena kalau kita melakukan kenakalan remaja seperti itu, berarti kita belum bisa mengendalikan diri kita sendiri, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri, benar gak? Berarti kita harus bisa mengendalikannya, yang ada di dalam diri kita lagi untuk semangat belajarnya dan tidak bolos untuk belajarnya, untuk ke sekolah. Boleh, kalau boleh ada yang mau ini nggak di-sharing sama ibu, ayo. Ayo. Baik. Ibu ada juga yang Di luar sekolah mungkin ya. Kalau kenakalan remaja itu yang di luar sekolah, mungkin tanggung jawabnya bukan dari sekolah, mungkin orang tua ya. Harus libatinnya orang tua dan diri kita sendiri. Kalaupun kita di sekolah, itu adalah tanggung jawabnya oleh guru karena memakai bag sekolah ya. Tapi kalau di luar karena tidak memakai bag sekolah, jadi bukan tanggung jawab oleh guru tersebut, berarti tanggung jawab oleh orang tua dan dikembali kepada diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa mengendalikannya. Jangan sampai kita jangan sampai kita mengikuti oleh temannya yang bergaulnya tidak bagus. Nah, berarti kita harus bergaul dengan positif, yang baik, biar kita menjadi lebih bagus lagi, lebih positif lagi. Jangan sampai mengikuti hal-hal temannya yang lain. Boleh, ayo. Kalau kita tuh circle-circlean gitu di kelas itu, maksudnya kayak berkelompok-kelompok gitu, beda-beda. Apa itu bagus atau jelek? Itu masuk keinginan remaja ya, masih temannya. Ini kalau ada yang circle-circle, jadi masing-masing ya, itu beda kelompok ya, itu tidak boleh sebenarnya, tidak boleh karena satu sama lain jadi renggang, jadi tidak apa yang disebut tadi? Tidak solid, tidak berbagi kepada temannya yang lain. Kalau berkelompok, tetapi kalau kita tidak ada berkelompok di dalam kelas, kita bisa berkonsultasi, sosialisasi dengan bagus, benar nggak? Tapi kalau kita berkelompok, sosialisasinya tidak akan bagus, ya, tidak akan bisa memahami belajar dengan baik, benar nggak? Karena dengan adanya kelompok-kelompok tersebut ya, seharusnya kelompok-kelompok tersebut itu harus dihindarkan, dijauhi. Harusnya kita dengan teman-temannya itu menjadi saling persaudaraan di dalam kelas, benar nggak? Biar mendapatkan nilai yang bagus atau dengan temannya, kekeluargaannya menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak masing-masingnya. Kalau masing-masing udah gak enak ya, belajar juga pasti gak akan enak menurutnya. Nah, belajar gak akan enak. Jadi karena masing-masing itu, mulai sekarang berarti jangan ada berkelompok, harus benar-benar kekeluargaan bareng-bareng biar terjalin silaturahmi dengan baik, belajar dengan lebih bagus lagi, biar biar menjadi motivasi kepada teman-teman yang lainnya. Jadi lebih kompak dalam segi pembelajaran, itu lebih kompak lagi. Terus boleh kita sharing. Bagaimana peran orang tua dalam menghadapi kenakalan remaja? Peran orang tua dalam menangani remaja, mungkin di luar sekolah ya, atau peran orang tua itu guru juga boleh. Kalau di orang tua dulu ya, guru ya. Peran orang tua di luar sekolah untuk menangani anaknya yang kenakalan remaja, mengikuti tradisi mungkin ya, dengan temannya yang lainnya. Bagaimana sikap orang tuanya menyingkapinya? Berarti orang tua harus lebih mengarahkan, lebih mendekati anak tersebut itu dengan cara memotivasinya, membimbingnya ke arah yang benar, tanpa harus memarahinya terlebih dahulu.
tanpa harus tanpa harus memarahinya, harus memberikan motivasi terhadap anak tersebut biar anak tersebut menjadi baik lagi. Kalau dimarahi anak tersebut bukan berarti tambah senang, malah tambah marah ya, malah anak tersebut malah menghindar, benar gak? Karena anak tersebut tidak mau kalau diberitahu dengan caranya marah. Berarti harus dirangkul, diberikan motivasi, diarahkan sama orang tua tersendiri. Jangan bosan-bosan mengarahkannya. Harus tetap semangat memberikan dukungan, memberikan motivasi terhadap anak tersebut. Dengan kenakalannya remaja tersebut, anak tersebut nanti bisa diatasi oleh orang tuanya. Jadi orang tua juga jangan bosan-bosan mengingatkan kepada anaknya tersendiri. Terus enak nggak ada bimbingan kelompok ini? Nggak bosan kan ya? Nggak jenuh kan ya? Lega nggak setelah adanya bimbingan kelompok ini? Alhamdulillah lega ya setelah adanya bimbingan kelompok. Jadi nggak ini lagi kan, nggak minder lagi, nggak tertutup, nggak malu lagi kan ya? Jadi saling kenal. Terus nanti bisa selanjutnya untuk bimbingan kelompok lagi sama ibu ya. Jadi enak ya. Jadi nggak harus malu susah untuk mengungkapkan, enggak kan ya? Jadi kita bisa mengenal satu sama lain, bisa mengungkapkan perasaan satu sama lain. Terus apalagi ada lagi nggak? Ayo yang mau ditanyakan tentang bimbingan kelompok kenakalan remaja. Ayo Risma. Gini Ibu, kan di kelas itu ada yang suka bolos sekolah dari rumahnya berangkat, tapi ke sekolahnya nggak nyampe. Kita sebagai teman udah berusaha ngedeketin dia, udah berusaha baik-baikin dia, tapi dianya masih tetap kayak gitu. Itu gimana? Harus tetap dirangkul. Biar betah gitu sekolah. Mungkin karena anak tersebut kurang nyaman atau kurang nyaman dengan temannya atau kurang nyaman dalam pembelajarannya. Nah, anak itu harus coba dulu dirangkul dulu sama temannya yang lebih dekat, harus ditanya dulu karena apa yang terjadi dengan kamu tersebut. Kenapa malas belajar atau malas ketemu dengan teman-temannya atau ada masalah dengan temannya. Nah, dirangkul terus diarahkan, dikasih motivasi, nanti boleh sama BK diarahkan, diberi motivasi, dirangkul, boleh nanti dibawa ke BK. Nah, sama ibu mungkin diarahkan, dikasih motivasi, dibujuk, biar dia bisa mengungkapkan perasaannya, apa yang ada di dalam hatinya. Jadi lebih mengungkapkan dirinya sendiri. Jadi biar lebih terbuka, jadi biar tertutup lagi. Mungkin kan sering tertutup ya. Apalagi kalau dengar BK cina katanya teh takut mau gimana ya, padahal enggak kan, padahal asik ya. Jadi kalau bimbingan kelompok asik ya, enak ya. Jadi rame ya. Jadi bisa tercurahkan apa yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita tersendiri ya. Jadi biar tidak boring, tidak jenuh lagi. Berarti anak tersebut harus kita rujuk, harus kita bantu biar kita semangat anak tersebut, biar tidak bolos, biar dia mau sekolah lagi. Kalau anak tersebut mau sekolah lagi berarti kita senang kan ya? Berarti kita tidak boleh menjauhi anak tersebut, karena kalau kita menjauhinya anak tersebut makin menjauh karena makin tidak nyaman, karena makin pinginnya bolos sekolah terus menerus ya, benar nggak? Berarti Ibu kalau ada anak yang susah diomongin kesehatan, boleh kita beri motivasi tapi tetap nggak bisa, berarti kita boleh melaporkan ke BK. Boleh, kita laporkan ke BK. Diantri anak tersebutnya, diantar ke BK langsung Bu. Kalau dia malu udah dianterin dulu. Nanti kalau dia udah nyampe, baru kita ditinggalin biar anak tersebut ngobrol sama BK. Jadi anak tersebut biar mengungkapkan perasaannya. Kenapa dia mengikuti kenakalan remaja yang ada di dalam dirinya, menjadikan bolos sekolah menjadi prioritas utamanya mungkin ya, dari rumah berangkat tapi dari sekolah tidak nyampe. Nah, kendalanya itu seperti apa? Nah, nanti sama ibu ditanya kepada anak tersebut. Nah, kalian juga jangan sampai bolos sekolah ya.
udah termotivasi dari ibu, jadi sekolahnya rajin ya, nggak bolos lagi ya. Jadi nggak pernah bolos, jadi tetap semangat belajarnya ya. Iya. Semangat sekolahnya, semangat sekolah, semangat belajarnya, terus dengan teman-temannya semangat ya. Iya. Terus di kelas tidak ngantuk, terus di saat nasional semangat belajar, terus di saat jam pembelajaran juga masih tetap fokus untuk belajar, mengikuti belajar dengan baik, benar nggak? Benar. Mengikuti belajar dengan baik, tidak jenuh, tidak boring lagi ya. Terus selain bola sekolah, kalau ada yang mau didiskusikan, kita boleh diskusikan. Selagi apa ya? Selagi biar tidak ada unek-unek atau kalian mau menyampaikan hal apa sama ibu, jadi kita berbagi mengungkapkan apa yang pingin diungkapkan, pingin didiskusikan. Ibu, gimana caranya kalau misalkan kan kebetulan adanya kan OSIS ya ibu di sekolah, Aktif di organisasi ya, OSIS yang aktif di organisasi. Terus ketika orang lain nggak mentaati peraturan sekolah itu termasuk kenakan pajak kan? Kayak bajunya dipotong atau dimasukin, berarti itu ingin melihatkan bentuk tubuh dia gitu, terutama cewek ya, roknya ketat terus pendek. Gimana sih cara motivasi orang itu supaya dia berubah gitu? motivasi orang tersebut biar dia bisa berubah dalam hal segi penampilan mungkin ya. Nah, harus mencobanya seperti apa? Yang ke satu berarti kakak-kakak kelasnya dulu harus lebih bagus, lebih dari segi penampilan pakaiannya atau dari segi raut wajahnya harus diperhatikan. Terus dari OSIS-nya juga, maksudnya dari organisasinya juga harus lebih dilihat, lebih bagus. Jadi dilihat sama yang lain atau sama adik-adik kita tersendiri itu menjadi contoh yang baik, menjadi panutan yang baik, benar nggak? Kalau kakak-kakaknya kelas tidak bisa merubah mungkin dirinya sendiri ke adik-adiknya juga, pasti adik-adik tersebut akan mengikuti menjadi contoh dari kakaknya tersebut. Terus dari organisasinya juga, nah mereka akan menilai, oh di organisasi aja seperti ini, berarti saya juga mengikuti hal-hal yang lain dari organisasi, benar nggak? Berarti harus lebih menjadi contoh yang baik tuh dari kakak-kakaknya kelas, terus dari organisasinya juga harus menjadi lebih bagus dulu, baru adiknya kelas tuh akan melihat terhadap kita sendiri, benar nggak? Benar. Kalau kitanya tidak bisa menjadi lebih bagus untuk orang lain, berarti jangan menyalahkan orang lain, karena diri kita sendiri yang belum bisa mengendalikan dan merubah diri kita sendiri, benar nggak? Kalau kita mau berbuat kepada orang lain yang lebih bagus, berarti orang lain, berarti diri kita sendiri tunjukkan kepada orang lain, berarti kita bisa, benar nggak? Kalau kita ingin orang lain menjadi lebih bagus, tetapi sementara diri kita sendiri tidak bisa lebih bagus atau pantas untuk dicontohkan, tidak bisa kan ya, benar ya? Orang lain melihat kepada diri kita sendiri, baru kepada orang lain. Nah, itu ya, diri kita sendiri dulu dilihatnya. Nah, orang lain seperti itu berarti dia mengikuti orang lain. Jangan sampai kita salah menafsirkan, karena tidak salah menafsirkan ya. Ayo, boleh sharing ini lagi, boleh sekitar kenakalan remaja, boleh. Ayo, semangat, masih semangat. Ice breaking dulu yuk, ice breaking dulu biar kita tetap semangat. Ayo, semangat, semangat, yes. Semangat kan? Semangat. Harus semangat, jangan sampai kita tidak semangat. Kalau bimbingan kelompok dan bimbingan individual dan bimbingan yang lain itu tidak sebentar, karena kalau sebentar maka waktunya tidak akan cukup yang tersampaikan, benar nggak? Nggak semuanya tersampaikan. Nggak semua tersampaikan. Jadi kalau kita bimbingan kelompoknya kita lebih mencukupi waktunya, berarti kita lebih bisa apa? Menyimpulkannya dengan baik, lebih meresapinya dengan baik, menghindari hal-hal yang
tidak baik yang sudah ada di bimbingan kelompok ini dengan kenakalan remaja tersebut. Menjadi lebih baik lagi enggak? Lebih baik. Menjadi lebih fokus ya, Ya. menghindari untuk kenakalan remaja biar tidak bolos lagi, benar nggak? Ya. Hindari ya untuk untuk tetap semangat sekolah, jauhi bolos dan dekati untuk sekolah. Belajar yang rajin ya? Ya. Belajar yang rajin, membaca buku dengan rajin. Jangan sampai membaca buku kita menjadi terlantar karena dengan adanya oleh teman terdekat mengajak hal yang tidak baik. Kita fokus untuk belajar, untuk sekolah yang rajin, jadi tidak bolos lagi. Kalau kita bolos kan nanti orang lain yang awalnya senang, nanti lama-kelamaan orang lain menjauh nggak terhadap kita, menjauh terhadap kita karena orang tersebut sudah mengikuti jejaknya yang tidak baik, benar nggak? Benar. Sekarang boleh ya dari Teteh, dari siapa ini Teh? Dari Fitri, ayo Fitri, apa yang mau disaringkan, diskusikan dengan teman-temannya dengan Ibu boleh? Ya. Boleh. Sok dari siapa boleh? Boleh, ayo. Dari saya Ibu. Dari Sarah. Di sekolah bisa kalau kita jauh lebih ke sekolah atau ke sekolah Karena mungkin suasana Cuaca hujan kan? Kan ada anak yang maksudnya kemana kan harus ngelewatin apa gitu. Kalau gimana? Kemungkinan kalau dari Ibu solusinya berarti walaupun bagaimanapun juga ya, karena ini mau perjalanan bukan karena bangunnya kesiangan ya, karena ini karena perjalanan kita ke sekolah saja. Apa yang akan terjadi dengan diri kita, konsekuensinya nanti ada di sekolah, karena ini bukan salah diri kita sendiri, karena ini mungkin terlalu jauh rumahnya. Kenapa mesti harus terlalu jauh, nggak cari sekolah yang dekat? Karena sekolahnya pingin di tempat tersebut terbaik untuk kita memilihnya, benar nggak? Jadi kita harus berangkatnya harus ditingkatkan lagi. Gimana tingkatannya? Harus lebih pagi lagi ditingkatkannya biar nyampe di sekolahnya menjadi lebih pagi. Jadi biar tidak kesiangan ya. Biar tidak kesiangan harus lebih pagi lagi, jangan sampai kita telat untuk datang ke sekolah. Semangat ya ke sekolahnya? Semangat. Enak nggak ini bimbingan sama Ibu? Enggak, rame nggak? Rame banget. Ya. Maka bisa cerita ke ibu kan? Tetap semangat ya. Ya. Jadi nggak boring lagi, nggak jenuh lagi. Jadi perasaan udah tersampaikan. Jadi jadi lega ya, tidak mudah tidak mudah emosi ya, nggak jenuh ya untuk mengungkapkan perasaan tersendirinya. Terus boleh dari siapa? Kalau ada yang bertanya ke Ibu, boleh. Berapa anak Broken suka nakal? Anak Broken Home suka nakal. Ayo, kenapa anak Broken Home suka nakal? Kurang kasih sayang dari orang tua, kurang pengawasan dari orang. Sebenarnya kalau menurut Ibu ya, anak Broken Home itu dari dirinya dia sendiri, dari diri dia sendiri yang membuat Broken Home, benar nggak? Dari dirinya dia sendiri yang membuat Broken Home. Kalau dirinya sendiri membuat menjadi positif, tidak mengikuti hal-hal yang lain, bisa mengendalikan hawa nafsunya atau emosinya, dia akan akan menjadi lebih tentram, lebih baik lagi, tidak mengikuti hal-hal seperti yang kenakalan remaja. Nah, jadi lebih bisa mengendalikan terhadap dirinya sendiri. Jangan sampai mengendalikan itu oleh orang lain. Kalau kita tergantung sama orang lain,
menjadi terbiasanya terhadap orang lain, bukan berarti terbiasa oleh diri kita sendiri, benar nggak? Kalau kita mau terbiasa oleh diri kita sendiri, berarti kita harus menjadi lebih terbiasa menghindari segala hal-hal yang negatif ya. Kalau kita tergantung sama orang lain, kita tidak akan bisa maju, tidak akan bisa tidak akan bisa berhasil. Kalau kita mementingkan diri sendiri, kita percaya dengan diri sendiri, kita fokus dengan diri sendiri, kita akan bisa menjadi lebih bagus, lebih maju lagi, dan lebih ditingkatkan, benar gak? Lebih dari orang lain, ya. Ibu, gimana caranya kita menimbulkan lingkungan yang baik? Terus apa? Terus Gimana cara kita memiliki lingkungan pertemanan yang baik agar kita tidak terjerat ke kenakalan remaja? lingkungan di sekolah apa lingkungan di luar sekolah? Di sekolah. Dua-duanya yang di luar sekolah dan di sekolah. Kalau di sekolah berarti kita harus bisa memanage sebuah pertemanan dengan bagus. Jangan sampai kita membuat permasalahan hal sekecil itu akan menjadi lebih besar, benar gak? Kalau kita dismanage dengan teman tersebut perkenalannya menjadi lebih bagus, nah kita akan bisa mengendalikan lingkungan yang ada di sekolah itu oleh diri kita sendiri dengan teman-temannya. Betul. Di luar sekolah pun kita harus bisa membagi waktu dan mengendalikan hal-hal yang negatif. Kalau temannya seperti ini berarti saya jangan ikut. Kalau temannya ini menjadi lebih baik berarti coba saya ikut ke sini dulu. Walaupun saya bergaul dengan teman yang ada negatifnya, nggak apa-apa. Nah, cuma berteman asal jangan berlebihan. Berikanlah masukan, berikanlah motivasi, jangan sampai memberikan hal contoh yang tidak baik atau saya mengikuti jejak yang tidak baik. Jadi berikanlah motivasi yang baik secara perlahan biar bisa teman tersebut dengan lingkungannya, dengan kita tersendiri menjadi lebih bagus, biar menjadi lebih positif lagi dalam bergaulnya. Jadi saling terbuka. Jadi jangan sampai ditutup-tutupi. Saling terbuka, saling saling memahami antara teman-teman yang lainnya. Benar nggak? Benar. Ada lagi nggak? Coba didiskusikan kenapa remaja tadi seperti minuman ya? Nggak ada, alhamdulillah ya. Di sini kalau di sini nggak ada. Mungkin karena bolos sekolah aja ya. Karena sisi positifnya di sini mungkin bolos sekolah, karena kalau hal yang lain kenapa remaja kan banyak yang sudah disebutkan ya. Tapi di sini alhamdulillah tidak ada seperti itu. Karena di sini anak-anaknya mengikuti peraturan sekolah dengan baik. Walaupun ada anak yang sebagai bolos sekolah, tapi kita selalu tertangani dengan baik dan memberikan motivasi atau dukungan terhadap anak tersebut biar anak tersebut lebih fokus belajarnya, sekolahnya lebih ditingkatkan dan lebih bagus lagi untuk belajar ke depannya. Benar gak? Benar. Terus apalagi ayo menurut kalian selain Dampak dari kenakalan remaja dampaknya untuk diri kita sendiri ya. Dampak untuk diri kita sendiri itu hal-hal yang sangat merugikan, benar gak? Benar. Hal-hal yang sangat merugikan itu contohnya susah untuk bergaul, dengan tidak disukai orang, belajarnya tidak konsentrasi
karena itu dampaknya kenakalan remaja untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau kita bisa menghindari kenakalan remaja itu, kita akan menjadi lebih bagus lagi, akan ditingkatkan semangat belajarnya lebih bagus lagi, dan dia tidak akan mengikuti hal yang lain untuk tidak masuk untuk sekolah. Kalau kita berangkat dari rumah, berarti kita tujuannya fokus ke sekolah, benar nggak? Dari rumah berangkat ya fokus kita ke sekolah berangkat, jangan sampai dari rumah berangkat ke sekolah tidak ada. Berarti kita harus fokus untuk datang ke sekolah dengan tepat waktu, jangan sampai bolos untuk tidak sekolah. Dibilangnya kita bahasa gaul itu mabal ya? Benar ya, mabal ya? Bukan banget. Jangan. Nah, harus dihindari seperti itu. Jangan ada mabal seperti itu, karena kalau kita ada seperti itu dengan teman mungkin di luar sekolahnya, harus diperhatikan lagi oleh orang tuanya terlebih dahulu. Baru pihak sekolah yang akan memberikan motivasi dorongan dari BP tersebut kepada anak tersebut agar anak tersebut terdapat motivasi untuk lebih semangat lagi belajarnya, benar nggak? Mungkin hari ini sebelum kita ditutup, Ibu mau minta kalian untuk mengisi dulu lembar yang kita pilih ya. Apa-apa ditulis namanya sama di kontrek ini satu orang, boleh nanti PP-nya boleh ya. Masih tetap semangat gak? Semangat. Walaupun sore-sore gini tetap semangat, bener gak? Kalian dari sendiri kepuasan akan terhadap dengan kalian sebagai kondisi hidupnya. Jadi gimana menurut kalian, puas sudah? Puas. Tidak menakutkan ya? Terus lega ya? Dengan adanya, apalagi dengan adanya dengan kelompok ini, Ibu memberikan tentang kenakalan remaja dan kenakalan tadi kenakalan remaja ini Ibu membahas memberikan dukungan atau motivasi saling diskusi, berbagi Cerita, berbagi pengalaman, ilmu dan cerita dan sebagainya ya. Untuk hari ini
mungkin dicukupkan dari ibu. Semoga bermanfaat untuk kedepannya, menjadi lebih baik untuk kita semua. Terus tidak bosan-bosan untuk melakukan untuk bimbingan kelompok untuk kedepannya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, mari kita ditutup dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelompok terlebih dahulu. Mungkin ya sebelum berakhirnya alangkah lebih baik kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, berdoa kita sudah selesai dan kemudian kelompok pun kita sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.